Al-Hikam ini mengajak kita untuk memahami 3 tingkatan penglihatan hati atau yang biasa disebut dengan basiroh. Yang pertama, syu'aul basiroh atau sinar penglihatan hati, yaitu pondasi bagi perjalanan spiritual kita. Syu'aul basiroh merupakan tingkatan awal di mana kita mulai menyadari keberadaan Allah dan merasakan kedekatannya. Jadi, kalau sebelumnya kita merasa Allah itu jauh atau abstrak, dengan adanya syu'aul basiroh ini memberikan kesadaran bahwa Allah itu selalu dekat dengan hambanya, tidak terpisah dan selalu ada di setiap waktu maupun kondisi. Kesadaran akan keberadaan Allah ini mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita termotivasi untuk terus belajar lebih banyak tentang Allah dan agama. Salah satu contohnya yaitu ketika kita khusyuk dalam sholat, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Jadi kayak seakan-akan hati kita itu terhubung langsung dengan Allah. Nah, rasa tenang dan damai itu adalah bukti dari syu'aul basiroh, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah dalam hati kita. Yang kedua, ainul basiroh atau mata hati. Kalau tadi syu'aul basiroh itu mengajarkan kita untuk merasakan kehadiran Allah, ainul basiroh mengajak kita untuk merenungkan keagungan Allah dan menyadari betapa kecilnya kita dibandingkan dengan Allah. Hal tersebut membuat kita itu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Ainul Basiroh mengajarkan kita untuk menghindari sifat sombong dan menjadi lebih rendah hati serta selalu ingat bahwa kita hanyalah seorang hamba yang tidak punya kekuatan apapun tanpa izinnya. Salah satu contohnya yaitu saat kita memandang langit malam yang banyak sekali bintang, tapi kita tidak hanya melihat sekumpulan titik cahaya aja, tapi juga melihat bukti nyata akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan alam semesta yang sangat luas dan kompleks. Dengan membandingkan diri kita dengan alam semesta yang sangat luas, kita itu menyadari bahwa betapa kecilnya dan tidak berartinya kita. Nah, hal tersebut itu mendorong kita untuk lebih rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, hakul basiroh atau kesejatian penglihatan hati merupakan tingkatan tertinggi dalam kesadaran spiritual di mana seorang hamba itu telah mencapai kesatuan yang sempurna dengan Allah. Bayangin sebuah lautan yang sangat luas dan kita itu ibaratkan seperti sebuah pasir di pantai. Jadi laut itu ibaratkan Allah dan pasir itu ibaratkan manusia. Walaupun kita terlihat kecil dan terpisah dari lautan, tapi pada dasarnya kita itu adalah bagian dari lautan itu sendiri. Pasir sendiri kan berasal dari batu-batuan yang hancur kemudian terbawa oleh ombak dan akhirnya mengendap di pantai. Jadi pada dasarnya kita semua berasal dari lautan dan akan kembali kepadanya. Nah, hakul basiroh adalah kondisi spiritual di mana seseorang itu merasakan persatuan yang sangat dalam dengan Allah, sama seperti halnya butiran pasir dengan lautan. Jadi kita sebagai manusia pada dasarnya adalah bagian dari Allah, kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Menyatu dengan Allah itu bukan berarti kita kehilangan identitas kita atau menjadi satu wujud dengan Allah secara fisik. Tapi kita merasakan keterhubungan yang sangat kuat sehingga batas antara kita dan Allah itu menjadi tidak jelas dan karena kita tuh merasa kesatuan yang sangat kuat dengannya. Hakul Basiroh memberikan kita pelajaran tentang tujuan hidup, yaitu untuk kembali kepada Allah. Dengan begitu, kita akan lebih fokus pada ibadah dan amal soleh, serta memberikan ketenangan batin yang mendalam, sehingga kita itu tidak merasa takut atau khawatir karena kita selalu merasa dilindungi oleh Allah. Contohnya, itu seorang musisi yang sedang bermain musik dengan sepenuh hati, kemudian musisi tersebut itu bisa merasakan kesatuan yang mendalam dengan musiknya. Jadi seolah-olah menjadi satu bagian dengan instrumennya, sehingga menciptakan harmoni yang indah.
Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, yaitu perjalanan spiritual manusia menuju Allah itu melewati beberapa tahapan kesadaran, yaitu syu'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Syu'aul basiroh mengajarkan kita untuk menyadari keberadaan Allah yang dekat dengan kita. Kemudian, ainul basiroh itu membawa kita pada pemahaman akan kebesaran Allah dan kerendahan diri manusia, serta tingkatan tertinggi yaitu pada hakul basiroh, di mana seseorang mencapai kesatuan yang sempurna dengan Allah. Jadi ketiga tahapan ini itu saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat membawa manusia itu pada pemahaman yang lebih tentang makna hidup dan tujuan penciptaan. Jadi melalui perjalanan spiritual ini, manusia itu akan menemukan kedamaian batin, kedekatan dengan Allah, dan juga motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Saya Indah Lestari Muladini dengan NPM 34 akan menjelaskan mengenai soal kedua, yaitu salah satu kutipan dari kitab Al-Hikam, tepatnya pada halaman 45. Di dalamnya Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan Yakil lama tafrahu bihi yakil lama tahzanu alaihi, yang artinya tak kala berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Ibnu Athaillah, salah satu ulama sufi ternama yang menjadi rujukan para ulama, menyatakan dalam karyanya, yaitu Al-Hikam, bahwa senang dan sedih adalah dua entitas yang tak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sesuatu yang disenangi adalah juga sesuatu yang disedihkan. Jika yang disenangi banyak, maka kesedihan pun akan banyak. Kutipan Al-Hikam tersebut secara jelas telah menggambarkan apa yang seharusnya kita lakukan. Artinya, dalam hidup jangan sampai berlaku secara berlebihan seperti berharap. Sebab kehilangan yang dilatari konsep secara berlebihan akan menyebabkan sakit yang berlebihan pula. Kecintaan terlebih hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati sudah terpaut akan manisnya kecintaan terhadap Allah, maka tidak ada satupun yang dapat membuat luka, sebab semua dijalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga bersejalan dengan ungkapan Imam Syafi'i yang berbunyi, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap pada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Hikam menyebutkan bahwa kebahagiaan sejati ialah yang berada dalam suasana hati yang senang dan tenang, sehingga ketika kedua rasa tersebut menyatu dalam hati seseorang, maka begitulah kebahagiaan hakiki. Namun, ini juga terjadi suatu permasalahan ketika seseorang tak mampu mengendalikan suasana hatinya, sebab sifat hati mudah bolak-balik, sehingga pada selang waktu tertentu, manusia dapat merasakan kebahagiaan dan dapat pula merasakan kesakitan atau kekecewaan. Sebagai manusia yang paling sempurna, maksudnya bahwa manusia dibekali akal untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan di dunia, terkhususnya yang dapat menjadi penghalang akan kebahagiaan. Namun kembali pada sifat hati yang bolak-balik, bahwa ketika manusia telah mendapatkan semua yang diinginkan, ia akan berada pada fase membosankan. Kebahagiaan seseorang ditentukan pada sedikit atau banyaknya cinta seseorang pada dunia seisinya. Syekh Ibnu Athaillah tidak melarang manusia menjadi kaya atau memiliki segala hal yang membuatnya bahagia. Namun beliau mengingatkan bahwa semakin banyak manusia cinta pada dunia dan itu membuatnya bahagia, maka semakin besar pula potensi kesedihan yang akan dialami jika suatu saat apa yang dicintai dan dimiliki hilang, dicuri, mati, atau ditelan bumi. Di sini saya akan menjawab kata demi kata. Yang pertama, kesedihan atas kehilangan kebaikan, yaitu merujuk pada perasaan sedih atau menyesal ketika seseorang merasa kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, misalnya meninggalkan sholat, lupa membaca Al-Quran, atau gagal berbuat baik. Yang kedua, tanpa disertai gerakan perbaikan. Ini berarti meskipun merasa sedih atau kesalahan atau kekurangan,
orang tersebut tidak mengambil langkah konkret untuk memperbaikinya atau mengganti kebaikan yang terlewat. Berikutnya, salah satu tanda terpedaya. Istilah terpedaya ini seni menunjukkan keadaan di mana seorang merasa sudah cukup hanya dengan penyesalan tanpa memperbaiki diri, sehingga ia tidak menyadari bahwa sikap tersebut sebenarnya adalah bentuk kelalaian dan kelemahan. Berikutnya ada makna dan hikmah. Yang pertama, kesedihan harus disertai tindakan, yaitu dalam Islam penyesalan adalah bagian dari taubat. Namun taubat tidak cukup hanya dengan perasaan menyesal. Harus ada tekad untuk memperbaiki diri dan tindakan nyata yang menunjukkan keinginan berubah. Yang kedua, tanda terpedaya. Orang yang terpedaya adalah mereka yang merasa puas hanya dengan penyesalan tetapi tidak memanfaatkan sisa waktu untuk memperbaiki amalannya. Ini berbahaya karena menunjukkan lemahnya kesadaran akan pentingnya waktu dan kesempatan. Yang ketiga, mengganti dan memperbaiki. Ketika seseorang melewatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan seperti sholat, sedekah, atau ibadah lainnya, ia dianjurkan untuk segera menggantinya dengan kebaikan yang baru. Misalnya, jika tertinggal sholat, ia harus mengganti qada dan bertekad untuk lebih disiplin kepadanya. Yang keempat, peran waktu. Kutipan ini juga mengingatkan kita bahwa waktu adalah amanah yang sangat berharga. Kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan tanpa tindakan perbaikan berarti menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tertinggal sholat wajib. Ini jika seseorang merasa sedih karena meninggalkan sholat subuh, ia harus segera menggantinya dengan melakukan sholat qada, meningkatkan ibadah sunnah dan memperbaiki jadwal tidurnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, gagal membantu sesama. Jika seseorang menyesal karena melewatkan kesempatan untuk membuat orang lain misalnya memberi sedekah, ia harus segera mencari cara lain untuk berbuat baik, seperti memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan di waktu lain. Ketiga, kurangnya amal ibadah. Jika seseorang merasa sedih karena jarang membaca Al-Quran, ia harus segera memulai kembali dengan target harian meskipun kecil, misalnya 1 halaman per hari. Kesimpulan nomor 3, kesedihan atas ketertinggalan kebaikan hanya bermanfaat jika diiringi tindakan nyata untuk memperbaiki dan mengganti kekurangan tersebut. Jika tidak, kesedihan itu hanya menjadi salah satu bentuk kelalaian yang menunjukkan bahwa seseorang telah terpedaya oleh hawa nafsu atau godaan setan. Kita harus menjadikan rasa sedih sebagai motivasi untuk bangkit, bertobat, dan meningkatkan amal ibadah. Karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri.